Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, Prodi Sistem Informasi. Untuk saat ini, mohon maaf sebelumnya karena tidak menampilkan wajah ya, karena sebelumnya sudah menggunakan OBS ya. Cuman menjadi buram ya gambarnya dan tidak jelas, juga putus-putus. Jadi saya menggunakan gambar ini. Oke. Untuk memenuhi tugas basis data, tugas 1 basis data, diberikan contoh kasus pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Tugas satu Anda adalah buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Oke. Di sini saya sebelumnya sudah membuat ya. Karena kalau saya buat dari awal ya, di bagian pembentukan ini kardinalitasnya dia lama. Oke. Jadi di sini ada 3 entitas pertama-tama yang saya buat sebelumnya. Ada mahasiswa, mata kuliah, kemudian dosen. Setelah membuat 3 entitas tersebut, saya membuat 6 atribut yang dimiliki oleh masing-masing entitas itu 2. Ada NID ya, nomor induk dosen, sebut saja seperti itu. Kemudian nama dosen. Untuk mata kuliah, dia punya atribut nama MK dan kode MK. Mahasiswa memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa. Oke. Kemudian setelah membuat itu, saya menghubungkannya dengan unsubstantiated ini ya. Mana ya? Oke, ini. Ya, garis lurus saja gitu. Yang menunjukkan bahwa ini milik atribut ini milik entitas ini gitu. Ya, seperti itu. Kemudian saya membuat relationship seperti ini. Kata mengambilnya diambil dari ya, apa sih relationship mahasiswa dengan mata kuliah? Oh, relasinya adalah mahasiswa mengambil mata kuliah. Kemudian relasi antara dosen dan mata kuliah adalah dosen mengajar mata kuliah, seperti itu. Menurut pemahaman saya, mohon maaf jika ada salahnya. Kemudian setelah itu saya membuat derajat kardinalitas gitu. Sebelumnya ini langsung lurus ya teman-teman, mengambil langsung ke mata kuliah gitu, karena memang terhubungnya seperti itu. Jadi ada dosen hanya bisa satu di sini ya, hanya satu kardinalitasnya. Kita perbesar ya, seperti ini bentuknya. Dosen hanya mengajar satu mata kuliah gitu ya. Nah, di sini bercabang banyak karena mata kuliahnya ada banyak. Kemudian kita geser. Satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Nah, di situ akhirnya muncullah entitas baru ya. Oh iya, jangan lupa primary key-nya ya. Ini primary key-nya ada di atas, ada NIM, kode MK, dan NID. Ini primary key. Kemudian setelah saya menentukan atribut-atributnya dari masing-masing entity beserta primary key-nya, juga sudah mengidentifikasi himpunan relasi antara himpunan entity dan beserta foreign key-nya.
dan sudah menentukan derajat relasi ya. Ini derajat relasi, garis-garis ini, simbol garis ini. Dan setelah melengkapinya ya dengan atribut-atribut itu, di buku dijelaskan bahwa jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak ya, nilai banyak ke banyak ini sebelumnya adalah mahasiswa ini, banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah ya, banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Oke. Jadi mahasiswa ini, banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah itu menciptakan entitas baru gitu. Sebuah entitas yang nantinya akan saya sebut sebagai registrasi MK, dan dia terhubung dengan primary key dari entity yang terhubung. Nah, jadi uh, primary key dari mahasiswa ini adalah apa? NIM. Kemudian primary key dari mata kuliah adalah kode MK. Ya. Jadi dia, si entity baru ini terhubung dengan NIM dan kode MK seperti itu. Ya, kita hubungkan dulu ya. Begini. Ya, seperti inilah. Maaf, soalnya ini saya sulit untuk merapikannya, saya nggak tahu bagaimana. Kira-kira seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.